Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Sigaret Kretek Tangan, yang mana pada edisi kali ini saya akan coba review produk kretek dari PT VSS. Jadi ini adalah kretek asli Kudus dengan merek seperti grup lawak yang sudah legendaris, ya ini adalah warung kopi. Penampakan kemasannya beserta isinya sudah terlihat pada footage sebelumnya. Betul ya. Jadi dia itu memiliki kemasan seperti ini ya. Dengan warna coklat tua dan kuning kecoklatan, beserta di sini ada gambar icon kopi diseduh. Seperti ini. Seperti biasa ada peringatan pemerintah untuk bungkus rokok pada umumnya yang beredar pada masa sekarang ini, dengan pita cukai seharga 7.400. Nanti saya perjelas di foto. Dengan harga eceran waktu itu saya beli sekitar 8.400 ya, kurang lebihnya sih segitu. Karena ini saya belinya borong, jadi ya karenanya udah harga totalan, jadi nggak terlalu merhatiin ini, oh ini berapa ini satuannya, satu bungkusnya berapa. Dan di sini tertera untuk kadar nikotin dan tarnya 2,3 mg nikotin dan 38 mg tar. Jadi kalau saya bayangkan ini rasanya akan terasa ya nggak beda jauh dengan Cisamsu, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jaya, ya SKT-SKT yang sudah terkenal pada umumnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini pada footage sebelumnya itu saya sudah coba buka, dan juga sayangnya sih ya untuk edisi kali ini saya reviewnya bukan dari batangan pertama, jatuhnya udah batangan ketiga. Jadi gambarannya untuk secara rasa ini memang gurih ya, gurih, hangat, dan kalau untuk halusnya ya bisa dibilang medium sih ya. Baik, ini saya coba untuk buka kembali. Apakah aromanya masih tetap enak seperti waktu pertama dibuka? Sudah agak berkurang, cuman karakteristik asli dari merek warung kopi ini masih kuat. Justru menurut saya ini jauh lebih enak malahan. Baik, saya coba untuk batangan yang ketiga ini, karena batangan pertama dan batangan kedua nggak sempat saya review sebelumnya. Baik, ini untuk penampakan dari batangan merek warung kopi ya, seperti ini batangannya. Seperti rokok kretek non filter pada umumnya, memiliki diameter yang cukup besar, dan bentuknya sendiri juga tidak silindris, jadi mengerucut dan semakin mengecil di ujung hisapannya seperti ini. Dan ada tulisannya warung kopi ya, seperti ini. Nanti saya perjelas di foto bila kurang jelas. Kalau dari aromanya sendiri terkesan gurih dan ada sedikit rasa pahitnya ya. Aroma pahit sih ya, cuman nggak terlalu nyegrak. Ya, dari aromanya untuk batangan yang ketiga seperti itu. Saya penasaran bagaimana rasanya di batangan ketiga, apakah masih sekuat di batangan pertama maupun batangan kedua. Dari segi tarikan, halusnya itu sudah malah jauh lebih halus ya menurut saya daripada batangan yang pertama maupun batangan yang kedua. Ya, halus banget. Tapi dari segi kekuatan rasa manis maupun rasa gurihnya itu sudah sedikit berkurang dibandingkan di batangan pertama dan batangan yang kedua.
dimasukkan, maksud saya dihirup dari hidung pun nggak terasa nyegerak sama sekali. Dan di tenggorokan pun juga nggak terasa nendang dengan nikotin yang 2,3 ini. Dan dibanding dengan merek di edisi saya sebelumnya itu Bengawan, tendangannya justru jauh lebih enteng yang ini. Ini udah batangan yang ketiga loh. Jadi sampai pada batangan hisapan yang kurang lebihnya seperempat batangan yang ketiga ini saya masih dapat rasa yang halus, enak, dan aftertaste-nya juga gurih. Gurih, ada sedikit seperti manis pahit ala-ala kopi gitu ya. Padahal di batangan pertama dan batangan yang kedua yang nggak sempat saya rekam itu rasanya justru lebih kuat. Nggak tahu kenapa di batangan yang ketiga ini rasanya halus banget. Jadi kurang lebihnya sudah sampai sini. Aftertaste yang saya rasakan dari kretek warung kopi ini adalah gurih. Meskipun nggak sekuat seperti merek kretek Gudang Garam misalnya, dan juga apa ya kalau boleh saya bilang ya, kalau gurih sih ya masih Gudang Garam sih untuk merek yang sudah terkenal skala nasional untuk gurih loh ya. Pahitnya nggak ada. Kalau manis ada sih, manis ada sedikit. Seperti ini untuk batangannya. Ini cukup kuat sih ya menurut saya kalau warung kopi ini. Jadi dia abunya nggak gampang jatuh. Jadi bisa ya nggak terlalu ketergantungan sama asbak sih ya. Jadi bisa ke asbak itu sesekali aja. Nah, tadi udah mulai ada rasa kayak nusuk sedikit di hidung karena saya ngehirupnya tadi terlalu cepat. Jadi memang harus dinikmati sih ya. Dan sebenarnya kalau saya setiap merek itu kalau bisa ya dinikmati sepelan mungkin. Jadi untuk mencegah kayak ketusuk ataupun kebatuk-batuk. Tak perlu terburu-buru, apalagi sampai harus digenjot menerus supaya nggak terbatuk. Nah ini enak banget ini. Ini enak banget. Untuk batangan yang ketiga dari warung kopi ini enak. Sampai sekarang ini masih enak dan saya merekomendasikan warung kopi ini untuk teman-teman yang suka kretek dengan tarikan yang halus. Jadi jangan tertipu sama jumlah tar dan nikotin pada kemasan ya. Jadi belum tentu yang lebih rendah itu lebih halus daripada yang kelihatannya berat. Ini sekali lagi saya informasikan ini untuk kadar tarnya 38 mg dan nikotinnya 2,3. Jadi samalah dengan Gudang Garam Jaya. Cuman kalau dari kasar halusnya ini lebih enak daripada Gudang Garam Jaya. Tapi
kalau gurih sih masih lebih gurih Gudang Garam Jaya. Nah, suatu saat bakal saya review untuk Gudang Garam Jaya seperti apa rasanya. Bisa ditulis di kolom komentar mau di review yang edisi cukai 2019 atau 2020 kalau misalkan nanti saya review Gudang Garam Jaya. Oke. Nah, sekarang saya coba bakar untuk yang batangan keempat ini. Kalau dari aromanya, ini masih segar seperti batangan yang ketiga tadi, cuman ya nggak sekuat yang batangan yang ketiga tadi. Masalahnya di situ. Barangkali ini faktor lama penyimpanan juga bakalan mempengaruhi rasa dari kretek warung kopi ini sendiri. Saatnya saya coba bakar. Rasa pahitnya di awal ini cukup terasa. Tapi dari segi tendangan ini nggak sekuat di batangan pertama dan yang kedua. Kalau dibandingkan dengan batangan yang ketiga, ini justru lebih halus. Malah tambah halus di hisapan yang ini. Untuk manisnya, ini agak sedikit tertutupi dengan aroma pahit ya. Tadi saya coba masukkan lewat hidung. Aduh, ini gara-gara kena angin ini jadinya nggak terlalu nyaman seperti yang tadi bisa tanpa angin. Relatif tawar sih untuk di batang yang ini, cuman dia aftertaste-nya ada gurihnya, cuman nggak sekuat di batangan ketiga yang tadi. Sejauh ini saya masih belum menemukan throat hit yang benar-benar berarti ya di batangan keempat di merek warung kopi ini, cuman sayangnya aftertaste yang ditinggalkan nggak sekuat di batangan yang ketiga tadi. Ini sudah sampai segini ya untuk hisapannya ya. Udah sampai sekitaran seperempat batang. Sampai di batangan yang keempat ini, saya yang paling suka dari warung kopi ini adalah tidak bikin batuk, meski dengan kadar nikotin 2,3 dan kadar tarnya 3,8 mg. Seperti itu tadi. Jadi nggak bikin batuk. Ini kalau sobat halus ya, yang benar-benar suka halus, oh ini pilihan cocok banget ini. Ya cuman ini durasi bakarnya terbilang lebih lama daripada kretek yang lain. Kalau dibandingkan dengan yang pernah saya review ya ini durasi bakarnya sama dengan Dua Dewi ini. Bisa memakan waktu 20 sampai 25 menit. Kalau bara apinya ini walaupun kelihatannya kayak nggak seberapa membara, tapi ini hati-hati loh ya kalau ngebuang ini, jangan sampai di sampah yang mudah terbakar atau gimana nih, soalnya bara apinya awet. Soalnya saya sudah pernah nyoba, ini puntungnya pada saat bara masih menyala itu saya coba buang di tempat yang agak basah. Nah, sisi dari puntung yang nggak terendam ini
itu masih nyala. Makanya hati-hati. Soalnya saya juga pernah buang puntung dari kretek ya, yang bara apinya itu kuat. Itu saya coba di awor, maksud saya dicampurkan di kertas. Nah itu kertasnya ngeluarin asap tebel loh itu. Hati-hati makanya. Ya, langsung saja ini kalau dari penilaian saya, warung kopi ini saya beri nilai 8,7 sama seperti Dua Dewi. Kenapa? Dari segi harga dia cukup ekonomis, dari segi tarikan dia itu enteng. Enteng banget. Dan juga aftertaste-nya saya juga suka. Meskipun nggak sekuat Dua Dewi sih ya untuk warung kopi ini. Dan juga kalau dari segi halus, ini kalau dibandingkan dengan Trubus, ini jauh lebih halus dari Trubus. Ini saya suka ini. Direkomendasikan, harganya juga cocok. Ya, kurang lebih itu review saya dari warung kopi. Apabila ada kekurangan, mohon berikan sarannya di kolom komentar. Tetap saksikan terus di Sigaret Kretek Tangan. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Nah, bagi penonton yang tidak merokok, ya saya sarankan ini cuma buat wawasan aja, bukan untuk mengajak merokok. Dan yang di bawah usia 18 tahun tolong jangan ditonton ini ya. Ini hanya sekedar sharing dan review dari merek-merek kretek. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di review-review selanjutnya.